Shalom, salam sejahtera bagi seluruh yang terkasih dimanapun berada. Senang banget saat ini Pastor bisa menyapa Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama kita datang bersyukur. Yuk kita memuji Tuhan. Saat ini saat yang indah untuk menyembah Tuhan. Saat ini saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan curahkan urapan-Mu, hadirat-Nya ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat kami menyembah Kau Tuhan. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan. Mari kita setia tekun untuk berdoa. Saat ini saat indah. Saat ini saat indah. Ku memuji, ku menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan curahkan urapan-Nya, hadirat-Nya dicurahkan saat ku sembahkan. Amin, amin, amin. Hadirat-Nya dirasakan saat ini, saat ini. Urapan-Nya dicurahkan saat kita menyembah Tuhan Yesus. Amin. Hadirat-Nya dicurahkan saat ini, saat ini. Urapan-Nya dicurahkan saat kita menyembah Tuhan Yesus. Saat kita menyembah Tuhan Yesus, urapan-Nya dicurahkan. Saat ini kami rasakan hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami semua. Glory to God. Thank you Lord Jesus. We worship you Lord. Hanya hadirat-Mu Tuhan yang kami rindukan, yang membuat kami utuh, yang selalu membimbing kami, yang mengajari kami,
urapan-Mu yang baru kami rasakan saat ini. Hikmat surgawi yang mampukan kami berjalan terus di senter hati-Mu ya Tuhan kami. Saat ini, saat indah untuk memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat indah, saat indah untuk memuji, untuk menyembah hadirat-Mu. Hadirat-Mu kami rasakan saat kami memuji Engkau, saat kami memuji Engkau. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu kami rasakan saat ini, urapan-Mu dicurahkan saat kami menyembah Tuhan Yesus. Amin. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih buat hari ini. Hari yang terbaik kami mulai untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Saat ini saat indah untuk memuji, untuk menyembah hadirat-Mu kami rasakan saat ku sembah Kau, saat ku sembah Kau. Saat ini saat Tuhan, saat ini saat Tuhan, curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu kami rasakan saat kami menyembah. Amin. Hadirat-Mu kami rasakan saat ini, urapan-Mu kami rasakan saat kami menyembah Tuhan Yesus. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Hadirat-Mu kami rasakan saat ini, urapan-Mu kami rasakan saat kami menyembah Tuhan, saat kami menyembah Tuhan Yesus. Amin. Saat kita menyembah Tuhan Yesus, hadirat-Nya kita rasakan banget. Tuhan Yesus bertahta di atas puji-pujian orang percaya. Bersyukur kita punya kesempatan untuk memuji-muji Tuhan yang hidup. Amin. Amin. Ya, makasih semuanya. Begitu semangat pemirsa
Bapak Ibu sekalian terkasih, dimanapun berada, Shalom semuanya, damai sejahtera Tuhan menyapa setiap Bapak Ibu sekalian. Anugerah dan kebaikan Tuhan senantiasa ada di setiap jalan hidup orang yang percaya. Amin. Setiap orang bisa jatuh. Dan kalau saudara-saudara mendengarkan firman Tuhan saat ini, dan engkau sedang ada di posisi terjatuh, tolong dengarkan ini. Bahwa yang namanya manusia, kalau kita sering mendengar istilah gagal, itu biasa. Kegagalan bukanlah akhir segalanya. Kegagalan merupakan sukses yang tertunda. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita mau lihat dari sisi firman Tuhan yang menguatkan. Semua manusia sudah berdosa dan sudah jatuh. Jadi yang namanya manusia sebetulnya jatuh itu biasa. Pahami lebih awal dulu supaya kita bisa mendapatkan kehidupan yang baru. Cara pandang yang baru, yaitu cara pandang berkemenangan, tidak takut lagi, tidak drop mental, karena semua orang bisa jatuh tanpa terkecuali. Mau dia orang biasa, pemimpin, mau dia jemaat, mau dia hamba Tuhan, mau dia tua, muda, semua bisa jatuh. Mau dia orang yang miskin atau orang yang berada, semua bisa jatuh. Baik dia orang berpendidikan atau tidak punya sekolah, bisa jatuh. Jadi perhatikan bagian awal ini, bahwa jatuh itu biasa. Tentu penekanan ini tidak bermaksud untuk menyuruh Anda jatuh. Tapi saya sebagai hamba Tuhan sedang menyampaikan sebuah pesan hope, pengharapan. Bahkan yang ngomong ini juga bisa jatuh, pernah jatuh. Saudara-saudara pemirsa sekalian, dari sekian banyak ini sudah mencapai 6.000 pemirsa, ya, sekitar hampir 4.000 di Facebook dan 2.000-an di YouTube. Jadi kita sama-sama pahami dulu, jatuh itu biasa. Tapi bisa bangkit setelah terjatuh. Bisa bangkit, mau bangkit setelah terjatuh. Itu yang luar biasa. Kata luar biasa itu juga pernah Pastor baca, dimiliki oleh Daniel, rohnya luar biasa. Jatuh itu biasa, tapi bisa bangkit, mau bangkit setelah terjatuh, itu yang luar biasa. Ini yang mau kita sama-sama terima dari firman Tuhan. Bukan yang biasa-biasa, tapi yang luar biasa. Sekali lagi Pastor ulangi, jatuh itu biasa, manusiawi. Saya manusia, tidak luput dari kesalahan, kegagalan, kejatuhan. Tetapi ada pesan surgawi bagi setiap pemirsa terkasih, bahwa engkau bisa bangkit, engkau akan bangkit, engkau akan dibangkitkan. Karena orang yang bisa bangkit setelah terjatuh, itu yang luar biasa. Bukankah ini destininya kita?
Bukankah ini tujuan kita? Untuk kita di hari ini lebih baik di hari kemarin. Dan hari esok kita sedang belajar dari kesempurnaan Tuhan Yesus Kristus. Yes, time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita melihat beberapa bagian firman Tuhan saat ini. Yang pertama kita melihat dulu kitab Imamat. Kitab Imamat pasal 25 ayat 35. Ya. Baik, pertama-tama kita membuka Bible yang terambil dari kitab Imamat 25 ayat yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Selamat mendengarkan Bapak Ibu sekalian terkasih. Apabila saudaramu jatuh, jatuh itu bermacam-macam. Nah, di dalam Imamat 25 ayat 35 ini dikatakan jatuh miskin. Kalau orang jatuh miskin biasanya stres, putus asa. Bahkan pernah Pastor melihat ada orang yang mengakhiri hidupnya karena sakit, tidak punya kemampuan beli obat, putus asa. Bisa juga miskin kesehatan, dia akhirnya sakit, jatuh sakit. Bisa juga, ini kita tarik remanya ya, karena firman Tuhan ini kaya, bermanfaat untuk hidup kita, menjadi sebuah mirror, cermin. Bisa juga jatuh dalam kesalahan, pelanggaran, dosa, ketidaktaatan, kenajisan, pertikaian, jatuh dalam amarah, jatuh dalam kebencian yang mendalam. Akhirnya hatinya bisa dikontrol. Keuangan, jatuh dalam hal kejujuran, dia menjadi tidak jujur. Banyak hal. Atau jatuh apa lagi yang lain? Jatuh cinta. Wis, kenapa ya jatuh cinta itu dikatakan enak rasanya? Wih, jadi kayaknya yang jatuh-jatuh yang lain biasa kita lihat tidak bagus ya. Tapi kalau jatuh cinta, wis, berbunga-bunga rasanya. Iya, ada istilah jatuh ditimba tangga pula. Wih, jadi kalau yang tadi pasal jatuh, semuanya langsung kayak kasih dislike. Wih, kalau jatuh cinta, ya, langsung lope. Ya. Jatuh harusnya membuat kita semakin falling in love with Jesus, jatuh cinta sama Yesus. Kalau kita bisa jatuh cinta sama Tuhan Yesus, itu hidup menjadi berbunga-bunga. Pasti Bapak Ibu jatuh cinta sama pacar yang belum tentu jadi suami atau istri kita, itu belum tentu. Tapi kalau jatuh cinta, lope sama Tuhan Yesus, itu pasti deh, pasti hidup kita berbunga-bunga setiap hari, seperti kita tinggal di taman bunga Caile. Ya, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan berkata, apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang. Supaya apa? Supaya dia dapat tetap bertahan hidup.
yang kita mau tarik di sini, kita mau melihat di sini, kita mau menikmati santapan firman ini, bagaimana baiknya Tuhan loh. Kita bersyukur menerima firman Tuhan yang baik, dan kita bersyukur dimiliki Tuhan yang baik. Di dalam perjanjian lama, pernah di dalam kitab Yesaya 64 ayat 8 memanggil dia sebagai Bapa. Dan kata Bapa ini Tuhan Yesus ajarkan juga dalam Injil Matius pasal yang ke-6, doa Bapa kami. Kita bersyukur punya Tuhan, bahkan dari pribadi Bapa, dia datang ke dalam dunia. Dia perkenalkan pribadinya. Namanya adalah Yesus. Kita bersyukur banget ya, punya Tuhan, Tuhan Yesus yang baik. Kebaikannya kita bisa lihat di sini. Apabila engkau melihat saudaramu yang jatuh, termasuk jatuh miskin, dia mengajarkan tidak untuk diremehkan, tidak untuk dibully, tidak untuk dihukum, tidak untuk direndahkan, tidak untuk diejek, tetapi kita bersyukur mengenal dimiliki Tuhan yang baik, yang mengajarkan, sokonglah dia, dukunglah dia, kuatkanlah dia, supaya dia tetap dapat melewati masa-masa itu dan hidup sebagai orang normal. Kita bersyukur punya Tuhan yang baik. Dia nggak suruh untuk meremehkan. Dia nggak suruh untuk memanfaatkan orang yang sedang jatuh. Tapi dia sedang memberitahu, ini loh pribadi dia, ini loh titah firman-Nya. Apabila engkau melihat saudaramu jatuh, sokonglah dia, dukunglah dia, kuatkanlah dia. Kalau dia miskin, tolong kasih dia makan. Kalau saudara-saudara saat dengar ini engkau sedang jatuh, mungkin banyak hal, jangan kecewa. Kuatkanlah hatimu dan tinggalkanlah namanya putus asa. Setiap orang bisa jatuh, termasuk jatuh dalam dosa, jatuh dalam keadaan situasi yang sulit. Tapi dari melihat kitab Imamat ini Bapak Ibu, kita tahu Tuhan saja mau supaya sesama kita saling menyokong. Torang baku-baku bantu, kata Ibu Jen dalam dialek Manado, Kotek. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak cuek dengan orang yang sedang jatuh. Ini menunjukkan Tuhan itu adalah kasih yang tetap mau peduli kepada orang yang sedang jatuh. Wah, ini mesejnya sudah membuat kita berkemenangan. Sudah membuat kita berkemenangan. Jatuh lemah, jatuh gagal, jatuh dalam dosa, jatuh dalam kelemahan. Tuhan bilang, saling tolong-menolonglah. Ini merefleksikan tentang pribadi dari Tuhan. Tuhan mau menolong kita. Bahkan Tuhan mau, dia tidak menyokong untuk engkau tetap jatuh. Tapi tangan kanannya itu mau membuat engkau bangkit. Mungkin begitu banyak orang yang sedang jatuh dengan berbagai macam problem dalam hidup mereka. Dan mereka merasa sudah tidak mampu lagi untuk bangkit. Bapak Ibu sekalian, masih ada tangan Tuhan sekalipun engkau tidak bisa melihat. Tapi tangan yang tidak terlihat itu penuh kuasa dan masih sanggup untuk mengangkatmu naik
dari kejatuhanmu saat ini. In Jesus' name. Kita melihat kembali bagaimana tangan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan membangkitkan orang yang jatuh. Kitab Mazmur pasal 37 Bapak Ibu, kita melihat ayat yang ke-24. Sekali lagi, kita akan melihat kebaikan Tuhan yang membuat kita bisa melihat Tuhan menolong kita. Kitab Mazmur 37 ayat 24. Saya rasa bukan hanya kita bisa mendengar bagaimana Tuhan menolong kita, tapi hari ini kita akan merasakan, kita akan mengalami bagaimana tangan yang perkasa sekalipun tidak terlihat itu menolong hidupmu hari ini. Amin, amin, amin. Kitab Mazmur 37 ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Apabila saya jatuh. Bible mencatat apabila ia jatuh. Bolehkah agar firman ini jadi remah bagi hidupku dan seluruh pemirsa yang terkasih? Kata iya itu jangan malu, jangan minder. Sebutkan nama Bapak Ibu. Contohnya, apabila Andi jatuh, apabila saya jatuh, bisa kita sebut nama. Apabila Andi jatuh, Andi tidaklah sampai tergeletak. Jatuh tuh biasa toh. Semua orang bisa jatuh toh. Jatuh itu juga tidak terduga kan? Ini kisah nyata yang terjadi kemarin, dapat share dari berita di Balikpapan. Di samping daripada Geraha THC, Geraha IHS, jaraknya mungkin cuma 200 meter. Ada seorang ibu mengalami kecelakaan tunggal, menabrak pot bunga di pinggir jalan, mungkin ada itu tikungannya, meninggal di tempat. Sedikit deskripsi dari berita itu, waktu pas mungkin jalan, gasnya itu lengket. Gasnya lengket, akhirnya mungkin kecepatan yang tidak bisa diturunkan, tabrak pot bunga, meninggal di tempat. Sedikit informasi yang kami dapatkan, ibu ini salah satu orang yang rutin mengikuti namanya kegiatan-kegiatan di seputar wilayah tersebut. Dan mungkin baru pulang dari seputar wilayah tersebut, tentu kita melihat dia berpakaian kerja, berpakaian aktivitas. Dia almarhumah ya, pasti tidak pernah tahu bahwa beberapa menit kemudian dia akan terjatuh. Apa yang Pastor ceritakan ini mudah-mudahan membantu kita untuk menarik rema kehidupan. Jadi orang jangan takabur, jadi orang jangan sombong, jadi orang jangan sok. Karena kita juga tidak pernah tahu kapan kita
bisa tersandung dan terjatuh. Bicara di jalan raya, namanya naik sepeda motor, naik roda 4, itu sangat berpotensi namanya terserempet. Jadi kalau saudara pemirsa, saya minta tolong dari saudara sekitar 8.000-an nonton ini. Kalau engkau jalan naik roda 2 atau roda 4, lalu mau terserempet, nggak usah pakai marah. Nggak usah. Kalau pernah dengar di orang-orang dialek saat di Surabaya, mereka bilang, matamu, gitu ya. Itu penyebutan matamu untuk orang-orang di Surabaya itu barangkali sedikit ada nada-nada kayak seperti orang bilang misu apa, mau marah, mau maki gitu. Kita udah belajar berapa hari lalu, jangan ada caci maki dari mulut kita. Jadi kalau kita jalan di jalan, terus mau diserempet, nggak usah marah. Kenapa? Dengarkan. Karena namanya di jalan raya, potensi saling serempet, mau diserempet, kan belum terserempet. Baru hampir terserempet. Ya wajar, di jalan raya kan memang padat, apalagi kota-kota besar. Jalan dikit, bisa hampir terserempet, jadi nggak usah marah. Nggak usah naik darah. Nanti bisa tekanan stroke di jalan. Santai bro, santai sis. Jangan bilang, kamu itu kenapa? Hampir serempet. Dijawab, lah bapak baru sekali. Dari tadi jalan ini hampir keserempet melulu. Aku mah diam-diam aja. Karena di jalannya potensinya memang ya hampir. Yang penting tibanya selamat, tidak sampai terserempet. Kalau saudara jalan hampir terserempet kiri, hampir serempet kanan, hampir serempet dari belakang. Waduh, sampai tujuan Bapak bisa kurus. Langsing, enak dong yang mau diet. Kita nggak pernah tahu kapan kita jatuh. Tapi kalau kita jatuh, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan patah semangat. Firman Tuhan berkata, apabila Andi jatuh, apabila Anda jatuh, di sini ada Englang, apabila Englang jatuh, di sini ada Berta mengalah, apabila Berta jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Terima dengan iman, saya katakan amin. Sebab apa? Sebab apa yang membuat orang percaya kita ini punya potensi itu bangkit? Apa yang membuat kita bisa kuat kembali bangkit? Sementara jatuh itu biasa, tapi bisa bangkit setelah terjatuh. Apa? Ini loh Bapak Ibu sekalian. Kita akan melihat, kita akan merasakan, mengalami. Ada tangan Tuhan yang menopang tangan kita, hidup kita, langkah kita. Saya ulangi, apabila kita jatuh, tidak tergeletak. Yang mau kita tergeletak itu iblis. Yang mau membuat kita tiarap itu setan. Yang mau membuat kita tidak lagi bangkit itu roh-roh jahat. Tapi Tuhan yang saya beritakan, Tuhan yang dalam perjanjian lama disebut Bapa, Theos, Elohim. Theos itu dalam terjemahan bahasa Yunani. Adonai dalam teks berbahasa Ibrani. Yang kita kenal, dia datang dalam kasih perjanjian baru. Disebut Yesua. Cu Yesu Tien dalam dialek berbahasa Mandarin. Ya. Tuhan Yesus datang untuk memberi kita hidup. Hidup di sini adalah kehidupan yang baru, kehidupan surgawi, kehidupan ilahi. Apabila saya jatuh, kalau kita kembali melihat remah dari kebenaran Alkitab,
Maka Pastor kasih ilustrasi begini. Ilustrasi loh ya. Apabila saya jatuh, setan mau saya tergeletak. Apabila Anda jatuh, setan mau Anda hancur. Kita mau setuju dengan firman setan, rencana setan, atau firman Tuhan, rencana Tuhan. Pilihlah hidup bersama firman Tuhan. Saya ulang lagi. Apabila Andi jatuh, setan senang saya tergeletak. Setan senang saya tidak bangkit. Setan senang saya dihancurkan. Setan senang Anda dipermalukan. Tapi Tuhan tidak seperti itu, saudaraku. Tuhan Bapa yang baik. Kalau Tuhan bukan Bapa yang baik, dunia sudah habis dipermalukan oleh Dia. Bersyukur Tuhan yang saya kenal, Bapa yang baik. Bapa yang tidak jemu-jemu, memberi kesempatan kepada kita untuk bangkit. Kemarin kita jatuh, Dia berkata, "Nak, kamu bisa bangkit." Hari ini kita jatuh, Dia berkata, "Kamu tetap bisa bangkit." Mungkin besok kita jatuh. Tidak bermaksud mengexcuse seolah-olah itu menjadi murahan. Tidak. Tapi Tuhan tahu bahwa nobody perfect in the world. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Maka kasih setianya datang dengan sempurna. Jangan menjadi antek-antek setan. Atau jangan mau hidup dengan firman setan. Antek-antek setan adalah ketika melihat orang jatuh, mereka senang. Ketika melihat orang jatuh, dia mau lihat orang itu hancur dan tergeletak. Anda menjadi antek-antek setan. Orang yang hidup dalam firman setan adalah ketika dia jatuh dan dia tidak mau bangkit lagi. Kenapa? Karena dia terpengaruh dengan firman setan. Kamu tidak bisa bangkit lagi. Padahal dalam Bible berkata 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, Tuhan justru memberi kita kekuatan. Roh dari Tuhan membangkitkan, bukan menjatuhkan. Menguatkan, bukan melemahkan. Terimalah firman Tuhan, roh Tuhan. Hari-hari ini, sebagian besar gereja Tuhan sedang kembali mengadakan doa-doa memperingati pencurahan Roh Kudus, bukan meminta pencurahan kembali, tetapi memperingati hal yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Mengingatkan sebetulnya bahwa orang percaya sudah dipenuhi Roh Kudus. Ini sama istilahnya dengan merayakan Natal, bukan berarti terus Kristus lahir kembali sebagai bayi kecil. No. Tapi memperingati bahwa juru selamat pernah hadir lahir ke dalam dunia. Maka setiap orang-orang bersukacitalah, juru selamat itu sudah lahir. Ya. Firman Tuhan berkata, apabila Andi jatuh, tidaklah sampai tergeletak, karena ada tangan Tuhan yang menopang hidupku. Ayo, berani lawan tangan Tuhan. Berani menantang Tuhan. Tuhan bilang kok, apabila kamu jatuh nggak sampai tergeletak, Tuhan masih menopang kok. Jangan suka cari lihat kesalahan orang lain. Jangan melihat selumbar di mata saudara-saudaramu, tapi balok di matamu kau tidak lihat. Jangan suka menuduh orang lain macam-macam, padahal hidup kita sendiri belum sempurna. Yuk sama-sama kita renungkan bagian-bagian ini, saudara-saudara. Saya pernah jatuh, dan mungkin hari ini juga yang mendengar atau saya juga sedang jatuh. Tapi saya mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, saya orang benar, kalau jatuh tidak sampai tergeletak, karena Tuhan masih mau menolong saya. Ucapkan itu, saudara sekalian. Amin.
Amin. Satu ayat lagi, ayat ini menjadi sebuah berita, undangan, ajakan bagi semua orang percaya. Kitab Yesaya pasal 60 ayat yang pertama, ya. Oh, haleluya. 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 Praise God forevermore. Haleluya. Haleluya. Kitab Yesaya pasal 60 ayat yang pertama. Bagian-bagian firman yang tadi saya sampaikan ini juga bukan cuma sekedar jatuh dalam dosa, jatuh dalam pelanggaran, jatuh dalam keuangan, jatuh dalam hal banyak hal. Termasuk engkau sedang jatuh sakit, Bapak Ibu. Ayat ini bacalah baik-baik, ucapkanlah dengan percaya. Ini firman Tuhan buat kita. Amin. Yesaya 60 ayat pertama. Sekarang ini saudara-saudara, bangkitlah. Amin. Jatuh itu biasa. Bangkit setelah terjatuh itu yang luar biasa. Siapa pribadi yang luar biasa? Mana tangan-tangan yang luar biasa? Saya pribadi luar biasa. Karena ada tangan Tuhan yang menopang saya. Dan sekarang saudara-saudara terima firman ini. Hai saudara sekalian, bangkitlah. 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 Bangkit. Saya bangkit. Saya bangkit. Mungkin saya tidak kuat. Mungkin saya nggak mampu. Tapi saya mau. Ada tangan Tuhan membuat saya bangkit. Amin. Bangkitlah. Bangkitlah. Jatuh itu biasa. Bangkit itu luar biasa. Jatuh itu biasa. Bangkit itu luar biasa. Saya nggak bisa. Saya nggak mampu. Tangan Tuhan tadi udah bilang. Tangan Tuhan ada. Tangan Tuhan ready. Untuk membuat engkau tidak tergeletak. Dengarkan baik-baik. Kalau engkau tergeletak, engkau putus asa, engkau mau akhiri semuanya, engkau sedang hidup dalam perancangan iblis. Karena hanya iblis yang membuat engkau jatuh dan tergeletak. Tapi Tuhan mau waktu engkau jatuh, engkau bangkit. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong engkau. Yang membuat engkau terhalang, yaitu segala pelanggaran. Maka hari firman Tuhan datang. Firman Tuhan menguduskan, menyucikan tubuh jiwa kita. Menjadikan kita seperti anak bayi yang baru lahir. Jangan malu terima firman Tuhan. Jangan malu, akuilah dia dalam segala lakumu. Ia akan meluruskan jalan hidup kita. Amin. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu, tapi Tuhan mau kita akui di hadapannya. 1 Yohanes 1:9, dengarkan firman ini. Jika kita mengakui kelemahan kita, kejatuhan kita, kesalahan kita, pelanggaran kita di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus itu setia dan adil. Dia bukan hanya mengampuni kesalahan-kesalahan kita, Ia bahkan menyucikanmu dari segala dosa dengan darahnya. Dia sudah ucapkan 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang mau tunggu apa lagi? Sudahilah lembah air matamu diranjang. Sudahilah, hapuslah air matamu. Karena Tuhan sedang merenda hari esokmu lebih baik daripada hari ini. Tuhan sedang membuat air matamu menjadi permata, menjadi mata air yang hidup. Tuhan memberikan kita sebuah firman dan pengharapan. Dari dalam hatimu akan mengalir bukan air kematian, tapi air kehidupan. Glory to God. Bangkitlah.
Jadilah terang, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan terbit atas keluargamu. Kemuliaan Tuhan terbit atas hidupmu hari ini dan masa depanmu. Kemuliaan Tuhan terbit atas keluargamu, anak-anakmu. Kemuliaan Tuhan terbit, pintumu terbuka. Pintu kebangkitanmu ini ada. Ini kunci sudah dikasih kepada Bapak Ibu sekalian. Jatuh itu biasa. Bahkan kita sering berkata, Tuhan, aku tidak layak. Maksud perkataan itu apa? Aku tidak layak. Apa kita berharap berkata, iya memang gak layak? Enggak, tapi Tuhan gak bilang gitu. Engkau mungkin pakai berkata alasan, aku tidak layak, aku tidak layak. Apa Tuhan berkata, ya udah, minggir kamu gak layak? Enggak. Tuhan bilang, aku layakkan engkau. Aku layakkan engkau. Tuhan, aku sedang jatuh. Aku sedang jatuh. Tuhan bilang, percayalah, kamu tidak akan tergeletak. Tuhan, aku sedang jatuh. Tuhan kasih tahu, percayalah, aku akan mengirim orang untuk menyokongmu, mendukungmu, mendoakanmu. Tuhan, aku sedang jatuh. Tuhan berkata, bangkitlah. Mau menjadi pribadi yang luar biasa? Bangkitlah, responi firman Tuhan, alami Tuhan. Bukan cuma sekedar tahu tentang Tuhan. Lebih daripada sekedar mendengar firman Tuhan. Hari ini, alamilah Tuhan dalam hidup kita secara real. Let's pray. Tuhan, terima kasih buat sabda firman-Mu ini. Kami bersyukur. Kami tidak layak. Engkau mau layakkan kami. Yesus mengerti. Yesus peduli. Segala persoalan yang engkau hadapi tak akan pernah ditinggalkannya. Kau bergumul sendirian, sebab Yesus peduli. Banyak perkara seperti firman Tuhan tadi datang mengingatkan kita, yang kita tidak pernah tahu kapan kita jatuh. Maka hidup itu selalu jangan sombong, selalu berharap kepada Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam hidup ini, di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, yang kusimpan dalam hati. Tiada sesuatu pun terjadi, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Yesus peduli. Tanpa Yesus peduli, Dia Tuhan yang mengerti. Amin. Yesus mengerti, Yesus
peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah ditinggalkannya. Kau bergumul sendirian sebab Yesus peduli. Mari kita bersyukur bersama-sama. Katakan pujian ini dengan apa? Dengan apa kan ku balas? Pemberiannya adalah gratis. Segala pemberianmu, kebaikanmu, kemurahanmu Engkau layakkan. Segenap hatiku menyembah Tuhan Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Glory to God. Thank you Lord Jesus. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Yuk bersyukur. Kami bersyukur padamu. Bersyukur karena Tuhan menguatkan kita, tangannya menopang kita, dan firman-Nya membangkitkan kita. Waktu kita jatuh, kita gak bersyukur karena kejatuhan, tapi kita belajar dari kejatuhan. Namun kita bersyukur kenapa? Karena Tuhan tetap masih mau menolong kita. Kita bersyukur kenapa? Karena Tuhan masih kasih kesempatan kita. Kita bersyukur kenapa? Karena Tuhan masih memberikan roh-Nya dalam hidupku dan hidupmu. Pastor ulangi hal penting ini. Hanya iblis yang membuat orang jatuh dan tergeletak. Bahkan iblis akan tertawa terbahak-bahak. Dan senangnya bukan main ketika melihat seseorang jatuh dan dia hancur. Tapi kita bersyukur, saya bersyukur punya Bapa yang baik, Tuhan yang baik, yang mau ketika orang jatuh, dia bangkit. Orang jatuh, dia topang untuk bangun. Orang jatuh, dia mau katakan, engkau harus menjadi pribadi yang luar biasa. Bangkitlah, jadilah terang, karena kemuliaan Tuhan turun kepada hidup mereka. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Dengan apa kan ku balas? Mari Bapak Ibu sekalian, tolong angkat tangan saudara-saudara yang mau didoakan. Setiap tangan yang terangkat ini, saat mereka angkat, kasih Bapa turun dan mengalir di setiap tangan mereka. Ketika kasih Bapa ini mengalir menjamah tubuh mereka, ada aliran kesembuhan, men-touch, melepaskan dari semua rasa takut dan khawatir, melepaskan dari ikatan roh putus asa, dan memberikan keberanian, kekuatan yang baru. Dan waktu engkau berkata sepakat, amin, 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 ucapkan amin, amin, amin. Kita sudah masuk dalam sebuah pengalaman, melihat firman Tuhan menjadi kenyataan. Bahwa jatuh itu biasa, saya manusia bisa jatuh. Tapi tangan Tuhan menopang saya luar biasa. Saya bersyukur Tuhan itu hidup. Saya bersyukur punya Tuhan yang baik banget. Saya bersyukur buat firman Tuhan datang. Tidak untuk menghakimi saya,
tapi untuk menguatkan dan menyembuhkan dan memberi kekuatan serta jalan keluar. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tubuhmu sehat-sehat, keluargamu takut akan Tuhan. Kita semua pribadi-pribadi yang lebih daripada pemenang karena sudah melewati masa-masa jatuh dan bangkit karena firman Tuhan datang membangkitkan setiap kita yang terkasih. Yes, amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus yang manis, terima kasih Papa Surgawi, dan terima kasih kepada pemirsa yang hari ini ada sekitar 10 ribuan yang menyaksikan. Puji syukur, sebuah kehormatan bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Wah, komentarnya semakin banyak dan kesaksian juga banyak, termasuk juga ucapan-ucapan memberkati semakin banyak. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Selamat masuk hari yang baru, semuanya sehat-sehat. Kita terus rindu menjadi pelaku firman Tuhan day by day. Dan ingat, jatuh itu biasa, tapi jangan lupa bangkit. Karena bisa bangkit dari terjatuh, itu hal yang luar biasa. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus serta kita sampai selama-lamanya. Bless you all, bless your day, bless your family. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dadah semuanya.